Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di dalam pembelajaran kimia kelas 10 semester genap pada materi persamaan reaksi kimia bersama saya, Pak Tahu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk mengetahui persamaan reaksi kimia serta cara penulisan reaksi kimia beserta simbol-simbolnya. Baik, untuk lebih jelasnya kita simak pembahasan berikut. Baik, persamaan reaksi kimia. Perhatikan persamaan reaksi kimia berikut. P4 ditambah Cl2 menghasilkan PCl3. Zat-zat yang berada di kiri reaksi kita sebut sebagai pereaksi atau reaktan, sedangkan di kanan reaksi disebut hasil reaksi atau produk. Nilai A, B, dan C merupakan koefisien reaksi, sedang nilai 4, 2, dan 3 merupakan indeks reaksi yang bernilai tetap. Simbol S, G, dan L merupakan simbol untuk wujud zat di mana padat disimbolkan dengan huruf S, cair huruf L, larutan aki, dan gas adalah huruf G. Penyetaraan reaksi atau nilai koefisien reaksi dapat diperoleh dengan dua cara. Cara pertama dengan cara aljabar matematika atau pemisalan, yang kedua adalah dengan cara langsung. Prinsip penyetaraan reaksi adalah jumlah atom atau unsur di kiri reaksi harus sama dengan jumlah atom di kanan reaksi. Jadi, yang perlu diperhatikan dalam penyetaraan reaksi adalah prinsip jumlah atom yang berada di ruas kiri harus sama dengan jumlah atom yang berada di ruas kanan. Baik, latihan soal dan pembahasan. Suatu logam aluminium direaksikan dengan larutan hidrogen klorida atau asam klorida menghasilkan larutan aluminium klorida dan gas hidrogen. Pertanyaannya, yang A, tuliskan persamaan reaksi kimia. Dalam hal ini persamaan reaksi yang tidak lengkap. Dan yang bagian B-nya tentukan nilai koefisien reaksi tersebut. Kita jawab sama-sama. Yang bagian A, persamaan reaksi kimia. Jadi kita bahasakan ke bahasa reaksi dari soal di atas. Logam aluminium berarti lambang kimia adalah Al. Logam berwujud padat, maka simbolnya adalah huruf S. Larutan hidrogen klorida berarti HCl. Larutan berarti simbolnya Aki. Larutan aluminium klorida AlCl3. Larutan juga, maka simbolnya huruf Aki, serta gas hidrogen H2 berwujud gas, maka simbolnya adalah huruf G. Ini merupakan persamaan reaksi yang belum setara atau yang belum lengkap. Kemudian untuk menentukan nilai koefisien reaksi, kita tulis kembali persamaan reaksi kimianya dan memisalkan dengan menggunakan variabel. Untuk koefisien reaksinya adalah A, B, C, dan D. Jadi pemisalan di sini tergantung dari kita masing-masing, boleh menggunakan huruf lain, misalkan K atau MN ataupun sebagainya. Diingat kembali, ini prinsip untuk menyatakan reaksi, jumlah atom bagian kiri harus sama dengan jumlah atom di bagian kanan. Langkah pertama, identifikasi atom-atom yang berada dalam reaksi. Di sini ada atom Al, H, dan Cl. Jumlah atom Al di sebagian kiri adalah A kali 1A. Di bagian kanan adalah C kali 1C, jadi A sama dengan C. Kemudian atom H, D kali 1B, D kali 2, 2D. Atom Cl, B kali 1B, C kali 3, 3C. Ini merupakan persamaan aljabar matematikanya yang akan kita tentukan berapa nilai A, B, C, dan D-nya. Kemudian kita masuk ke langkah pemisalannya, jadi kita misalkan A sama dengan 1. Kenapa A sama dengan 1? Karena pemisalan yang paling sederhana adalah dimisalkan dengan angka yang paling kecil. Jadi di sini A, kita pilih A sama dengan 1. Setelah itu kita substitusi ke persamaan lainnya. Jadi jika A sama dengan 1, maka A sama dengan C, C sama dengan 1. Kemudian B sama dengan 3C, diganti C sama dengan 1, jadi B sama dengan 3 kali 1, B sama dengan 3. Kemudian yang terakhir B sama dengan 2D, nilai B sama dengan 3, maka nilai D sama dengan 3/2.
Sehingga diperoleh A sama dengan 1, B sama dengan 3, C sama dengan 1, dan D sama dengan 3/2. Tuliskan kembali persamaan reaksi kimia di atas, kemudian mengganti huruf A, B, C, dan D dengan nilai yang kita peroleh. Jadi Al 1 jadi Al ditambah HCl3 berarti 3HCl menghasilkan AlCl3, sini 1, kemudian 3/2H2. Oke. Ini untuk persamaan reaksi yang telah setara dengan cara menggunakan persamaan aljabar matematika. Kemudian kita bisa menggunakan cara langsung. Jadi pada cara langsung kita bisa kembali persamaan reaksinya. Nilai A, B, C, dan D kita tentukan dengan syarat diutamakan atom selain H dan O. Jadi kita harus dahulukan atom-atom di luar H dan O. Jadi di sini ada Al dan Cl. Jadi kita pilih pertama Al di bagian kiri 1, kanan juga 1. Jadi di sini kita ganti nilai A sama dengan 1, C juga sama dengan 1. Langkah berikutnya adalah Cl. Cl di bagian kiri jumlahnya 1, di kanan 3, maka nilai B kita ganti dengan angka 3 supaya Cl di bagian kiri juga 3. Jadi di sini 3, di sini juga Cl sudah 3. Terakhir adalah atom H. Atom H di bagian kiri, karena tadi B sama dengan 3, berarti sama dengan 3. Di bagian kanan 2, jadi supaya sama jumlahnya, maka kita ganti nilai D sama dengan 3/2. Sehingga diperoleh nilai A sama dengan 1, B sama dengan 3, C sama dengan 1, dan D sama dengan 3/2. Dengan menggunakan cara langsung lebih cepat. Hanya yang perlu diingat adalah prinsip yang dipakai, kita mengutamakan atom selain atom H dan atom O. Sebagai kesimpulan, dalam suatu persamaan reaksi kimia, yang pertama, penulisan rumus kimia dan nama kimia sesuatu unsur atau senyawa didasarkan pada prinsip penamaan atau tata nama senyawa kimia. Yang kedua, penulisan indeks reaksi, koefisien, zat diatur sesuai penulisan reaksi kimia. Kemudian yang ketiga, menyetarakan persamaan reaksi kimia yang telah dibuat dapat menggunakan teknik aljabar matematika dengan pemisalan ataupun dengan cara. Sebagai bentuk pemahaman materi dan latihan soal, kalian dapat masuk pada e-learning, pada tes CBT, kemudian mengerjakan soal yang diberikan. Batas waktu pengerjaan sesuai dengan jam pelajaran masing-masing. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kimia bisa.